apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Akibat cuaca ekstrim, 2 kapal tongkang hanyut ke pesisir pantai Cempai, Kota Parepare. Karyawan apotek di Pasar Pangkajene, Kabupaten Sidrap mencuri uang hasil penjualan obat hingga mencapai 360 juta rupiah. Saya ajak Anda untuk makan kepiting hambur telur di Kota Makassar. Dua kapal tongkang hanyut ke pesisir pantai Cempai, Kota Parepare. Bahkan satu kapal menabrak menara mercusuar. Sementara di Kabupaten Pindrang, kapal motor Nisa Amalia 08 mengalami mati mesin di perairan Pindrang saat cuaca ekstrim. Sudah merapat depan kapal ini. Kalau langsung hanyut terus. Kepanikan terdengar saat 2 kapal tongkang hanyut ke pesisir pantai Cempai, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada 20 Januari lalu. Satu di antara kapal tongkang menabrak menara mercusuar di jeti milik PT Pertamina dan satu kapal tongkang kandas di pesisir pantai. Kedua kapal tongkang hanyut itu terbawa ombak saat cuaca ekstrim melanda perairan Parepare. 2 kapal tongkang itu sedang mengantri muatan material pasir dan batu untuk dibawa ke Pulau Kalimantan. Dampak daripada cuaca buruk tadi malam itu mengakibatkan 2 kapal tongkang yang hanyut. Satu yang karang, yang satunya nabrak SBNP daripada Pertamina. Saat kejadian kondisi cuaca memang angin kencang dan ombak ada sekitar 1 meter ya. 1 meteran Pak, ombak 1 meteran lebih. sampai 25 knot. Angin sampai 25 knot. Di Kabupaten Pindrang, tim SAR gabungan dan warga berjibaku mengevakuasi kapal motor Nisa Amalia 08 yang mengalami mati mesin di perairan Pindrang 20 Januari lalu. Kapal yang berlabuh dari pelabuhan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada 19 Januari menuju Flores, Nusa Tenggara Timur mengalami masalah mesin saat di posisi 28 mil dari pesisir pantai Amani, Kabupaten Pindrang. Tim SAR gabungan pun terkendala cuaca ekstrim saat melakukan evakuasi kapal ke pesisir pantai. Kapten kapal bahwa dia rebel mati mesin di perairan Amani, sehingga malam 20.00 kami menuju ke lokasi melaksanakan evakuasi, dan pada pukul 10.05 tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kapal tersebut menuju ke bibir pantai Amani. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Suwadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare dan Kabupaten Pindrang. Akibat cuaca ekstrim beberapa hari terakhir, pelabuhan penyeberangan Bira di Kabupaten Bulukumba ditutup sementara. Tingginya gelombang laut menjadi salah satu faktor penutupan rute. Tingginya gelombang laut dalam beberapa hari terakhir di wilayah perairan Selayar, Sulawesi Selatan mempengaruhi transportasi laut, khususnya warga setiap harinya menggunakan jasa transportasi laut untuk berbagai kepentingan. Pelabuhan penyeberangan di Bira yang ada di Bulukumba terpaksa ditutup untuk sementara waktu pada hari Minggu lalu akibat cuaca buruk yang terus melanda. Rute pelayaran kapal feri yang ditutup untuk sementara waktu yakni tujuan Labuan Bajo NTT, rute Bira Sulawesi Tenggara, dan pelayaran perintis untuk ke pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sementara untuk rute Pelabuhan Bira menuju Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan sistem buka tutup karena rute ini termasuk rute jarak pendek sehingga pihak otoritas pelabuhan menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Ke beberapa tempat seperti Pamatata dan Labuan Bajo dan Sulawesi Tenggara itu terkategori tinggi sehingga beberapa pelayaran itu harus digeser atau bahkan ditunda dan dibatalkan. Data BMKG, cuaca ekstrim berupa gelombang setinggi 2 hingga 4 meter yang disertai angin kencang melanda perairan Selayar dan perairan Flores. Kondisi cuaca seperti ini sangat berbahaya bagi pelayaran.
Otoritas Pelabuhan Bira juga mengimbau bagi para pengguna jasa Pelabuhan Bira agar tetap memantau informasi terkait jadwal pemberangkatan kapal melalui akun media sosial UPT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Pelabuhan Bulukumba agar nantinya tidak terlantar di pelabuhan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Diduga ketagihan judi daring, 2 pemudi mencuri uang tunai dan ponsel di sebuah toko kelontong di Kabupaten Goa. Modus kawanan itu berpura-pura membeli paket data provider seluler. Dua orang pemuda mencuri di toko kelontong di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa pada 21 Januari lalu. Menggunakan sepeda motor, kedua pelaku berbagi peran. Satu pelaku menunggu di atas motornya dan pelaku lagi masuk membeli paket data provider seluler untuk digunakan judi daring. Melihat penjaga toko seorang perempuan dan berjaga sendiri, pelaku lantas merampas ponsel dari etalase kasir dan sejumlah paket data provider seluler. Meski korban sempat teriak minta tolong, namun pelaku telah lebih dahulu melarikan diri. Akibat pencurian ini, uang tunai Rp250.000, satu ponsel dan sejumlah kartu provider seluler dibawa kabur kawanan pelaku. Nah, motornya pergi ke situ cari uangnya di tas tidak ada deh. Jadi balik ke sini dia bilang, "Kak, bisa STNK aku simpan. Nanti piku kembali ambil uang." Tapi ndak aku kasih itu, aku suruh temannya singgah di sini, dia pergi ambil uang di rumah. Sekalinya datang, kedua kalinya datang, minta lagi chip. Temannya pergi itu di motor. Pergi di motor. Dia bilang sama saya mau beli chip lagi 500, nah suruh tambah. Tapi belum piku kirim, belum piku kirim itu 500. Nah minta lagi voucher XL sama voucher 3. Pas ku buka ini lemari, langsung di tangan gercep, ambil itu HP sama uang di dalam. Bukaan 2 juta. 2 juta tadi. Yang dicurigai pelaku ada sekitar 2 orang. Sementara dalam lidik. Kan korban bahwa segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kasus pencurian ini telah ditangani polisi, sementara pemilik toko kelontong tetap akan beroperasi 24 jam, namun jumlah penjagaannya akan ditambah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.